Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga dimanapun teman-teman berada, tetap dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, aku akan membahas terkait isi piringku pada orang dewasa. Nah, untuk mengefisiensi waktu, yuk langsung saja kita bahas. Teman-teman tahu nggak sih apa itu isi piringku? Nah, mungkin beberapa orang di sini sudah tidak asing ya dengan slogan isi piringku. Jadi, isi piringku ini merupakan program bagi masyarakat dalam memahami bagaimana porsi makan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi. Nah, slogan isi piringku ini sebagai pengganti slogan sebelumnya, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Oke, selanjutnya ada 4 pesan pokok dari isi piringku. Langsung saja, pesan pokok yang pertama yaitu makan makanan bergizi seimbang. Hal tersebut berpengaruh kepada status gizi kita, karena apabila gizi kita tidak seimbang akan mengalami malnutrisi, bisa gizi lebih maupun gizi kurang. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun. Ketiga, berolahraga 30 menit dalam sehari. Dan yang keempat yaitu minum air putih sebanyak 8 gelas. Teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini ada isi piringku untuk usia dewasa. Di sini sudah ada pembagian ya. Dari makanan pokok, lauk pauk, buah, dan sayur yang harus kita konsumsi. Jadi, makanan pokok yang harus kita konsumsi, orang dewasa konsumsi sebanyak 35% dari 100%. Kemudian untuk lauk pauknya sebanyak 15%, buah-buahannya sebanyak 15%, dan sayur-sayuran sebanyak 35%. Jadi, ini porsi ideal dalam sekali makan. Pada satu piring dibagi menjadi 2 bagian, bisa teman-teman lihat di gambar ya. Dibagi menjadi 2 bagian. Nah, setengah piring terdiri dari 2/3 makanan pokok sebanyak 35%, kemudian 1/3 lauk pauk. Nah, setengah piringnya lagi terdiri dari 2/3 sayur-sayuran dan 1/3 buah-buahan. Selanjutnya ada komposisi bahan pangan pada isi piringku ya, yang dimana setiap komposisi bahan pangan tentunya memiliki manfaat untuk tubuh kita. Nah, makanan pokok ini sudah sering dikonsumsi oleh masyarakat ya, sudah menjadi bagian dari budaya makan berbagai etnik di Indonesia. Karena kalau tidak makan makanan pokok, contohnya nasi, itu artinya tidak makan ya kalau orang Indonesia. Nah, untuk karbohidrat ini berperan penting dalam memberikan energi untuk aktivitas kita sehari-hari, sehingga kita dapat beraktivitas dengan semangat. Nah, di bawah juga ada contoh bahan pangan dari makanan pokok. Yang pertama itu ada beras, kemudian ada singkong, selanjutnya ada beras merah, ubi, kentang, gandum, jagung, mie, bihun, dan sagu. Selanjutnya, komponen bahan pangan yang kedua adalah lauk pauk sebagai sumber protein. Jadi, lauk pauk ini terdiri dari pangan sumber protein hewani dan pangan sumber protein nabati. Nah, ini bisa teman-teman lihat juga, ada gambar di bawah. Untuk protein hewani itu contohnya seperti ayam, daging sapi, kemudian susu beserta olahannya, telur, ikan, dan hewan laut yang lainnya. Kemudian untuk protein nabati sendiri ada tempe, kacang-kacangan, dan tahu. Sebenarnya untuk tempe dan tahu juga terbuat dari kacang-kacangan yang diolah, tapi lebih tepatnya itu kacang kedelai. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya protein hewan ini memiliki asam amino yang lebih lengkap dan mudah diserap oleh tubuh. Namun, kandungan kolesterol dan lemaknya lebih tinggi. Maka dari itu, harganya tuh relatif mahal dan memang tidak setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat ya. Tapi, protein nabati juga tidak kalah dengan protein hewani. Protein nabati memiliki keunggulan dibanding hewani karena kandungan lemak tak jenuhnya lebih tinggi daripada bahan pangan hewani. Nah, kandungan isoflavonnya juga terutama pada kedelai ya, menjadi daya tarik karena manfaatnya yang sangat banyak. Ya, bisa kita lihat bahwasannya banyak masyarakat yang lebih banyak mengonsumsi tahu dan tempe gitu, hampir tiap hari mungkin dibanding dengan protein hewani yang tadi sudah disebutkan. Nah, yang terakhir yaitu buah dan sayur sebagai sumber vitamin, serat, dan mineral. Yang pertama kita membahas terkait buah. Buah-buahan ini merupakan sumber berbagai vitamin ya. Ada vitamin A, vitamin B, B1, B6, dan vitamin C. Selain itu, pada buah juga mengandung mineral dan serat pangan. Sebagian vitamin dan mineral yang terkandung dalam buah-buahan berperan sebagai antioksidan. Nah, teman-teman udah nggak asing ya buah-buahan itu apa aja gitu. Ada apel, jeruk, kemudian pepaya, mangga, pisang, dan lainnya. Manfaat buah-buahan sendiri untuk tubuh itu sangat banyak dan beragam. Buah umumnya merupakan salah satu kebutuhan hidup sehat ya untuk masyarakat gitu. Salah satunya untuk mencegah kanker dan menghilangkan jerawat yang paling ampuh dan alami. Nah, selanjutnya kita ke sayuran.
Sayuran sendiri merupakan sumber vitamin dan mineral, terutama karoten, vitamin A, vitamin C, zat besi, dan fosfor. Nah, sebagian vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayuran ini berperan sebagai antioksidan, sama seperti buah tadi. Beberapa sayuran dapat dikonsumsi mentah dan dapat dimasak terlebih dahulu dengan cara direbus, dikukus, dan ditumis. Jadi ada sayur-sayuran yang dapat dikonsumsi langsung, artinya dimasak, tapi tetap harus dicuci. Yang biasa kita sebut sebagai lalapan ya, itu ada kol, timun, bisa dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu. Ada juga sayuran yang harus dikonsumsi tapi dimasak terlebih dahulu gitu. Kayak contohnya kita ambil jagung kan tidak mungkin ya kita makan secara mentah gitu. Emangnya kita burung, kita kan bukan ya gitu. Nah, sayuran ini banyak nutrisinya. Salah satunya itu zat besi. Zat besi pada sayur memiliki peran penting dalam meningkatkan sel darah merah untuk mencegah terjadinya anemia. Seperti itu. Jadi orang-orang yang anemia itu karena kurang atau bahkan tidak mengonsumsi sayuran, teman-teman. Itu dia pembahasan terkait isi piringku. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang telah kita bahas bersama dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam melakukan pola makan yang sehat. Ayo kita mulai hidup sehat dan jaga pola makan. Sampai jumpa, teman-teman.